Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-117 2022. Dan sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan yang akan kita baca atau firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. For God who said, let light shine out of darkness, is the one who shine in our heart to give us the light of the glorious knowledge of God in the face of Christ. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah dari gelap akan terbit terang. Dari gelap akan terbit terang. Gelap dan terang digambarkan sebagai gelombang yang terus-menerus saling menimpa dan saling mengalahkan yang lain. Ketika ada gelap, ada terang, maka gelap sirna. Lalu ketika terang, lalu dia akan ditimpa oleh kegelapan. Begitulah seterusnya saling mengalahkan. Kalau kita lihat perjalanan hari kita, ada 12 jam terang, lalu ditimpa oleh 12 jam gelap, ditimpa lagi oleh 12 jam terang. Terus menerus, itulah rotasi dunia. Tentu itu pun mewarnai kehidupan kita. Terkadang kita dalam suasana hati yang gelap, ditimpa oleh suasana hati yang terang. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan, dosa, itu kita dikuasai kegelapan. Lalu ada terang ilahi. Ketika mendengar firman, renungan harian seperti ini, kita terbit lagi terang. Hati kita dikuasai oleh terang. Gelap dan terang dipahami sebagai dua kekuatan yang selalu ada pada alam semesta. Keduanya merupakan kekuatan yang menjatuhkan sama lain. Gelap dikuasai oleh penguasa kegelapan, dan terang dikuasai oleh penguasa terang. Dua-duanya selalu menggunakan kekuatan gelap dan kekuatan terang untuk memengaruhi manusia. Ketika kita berada di dalam kegelapan yang pekat, tak seorang pun dapat melihat secara jelas kemana arah langkah, bagaimana arah pikir, dan arah tindak yang terang. Karena semua telah dikuasai kegelapan. Kalau kita berada dalam situasi kegelapan, arah jalan pun tak menentu, tindak laku kita pun tak menentu. Sebab tidak ada terang yang meneranginya. Bahkan ada orang yang tampak panik dan tidak tahu arah kemana. Karena dia melihat arah hidupnya samar-samar. Tidak ada kepastian. Dalam gelap itu kita meraba-raba apakah kita akan belok ke kiri atau belok ke kanan.
Sehingga kegelapan itu membuat kita berada pada situasi tidak pasti. Tidak memiliki kemampuan kemana ke arah ini akan kita lalui. Bahkan kadang kita, saya katakan tadi, ke kanan, kadang ke kiri. Padahal sebenarnya kalau ada terang, kita akan tahu mana jalan yang harus kita jalani. Tapi setelah ada terang, kita harus bersyukur. Ketika terbit terang, maka orang-orang benar itu akan melihat arah jalan yang jelas. Jadi terang itu hanya terbit bagi orang benar. Tetapi bagi orang fasik, dia akan berada dalam jalan kegelapan. Tetapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, setiap hari membaca merenungkan firman Tuhan, maka terang Tuhan terbit atasmu, maka dia akan memberikan arah hidup yang benar, yang baik, dan yang lurus. Jadi ingat, syarat terbitnya terang bagi kehidupan kita, syarat terbitnya terang dalam hati kita ialah jika kita menjadi orang benar. Karena itu pastikan diri kita menjadi orang yang benar. Loh, aku ini kan bukan orang benar, Pak Pendeta. Betul, kita ini semua orang berdosa. Tapi definisi orang benar ialah orang yang selalu merasa diri berdosa dan sadar berdosa dan siap minta ampun di hadapan Tuhan. Tatkala kita mengaku dosa, saat itulah kita disebut menjadi orang benar. Jadi orang benar ialah orang yang sadar berdosa, mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita. Maka saat itu kita menjadi orang benar. Jadi saat orang benar itu berada dalam kehendak Tuhan, maka baginya terbitlah terang ilahi. Mungkin bisa saja pada saat ini kita sedang dalam keadaan gelap. Artinya memasuki lorong gelap. Kehidupan kita lorong yang gelap. Jangan takut. Jadi kendati pun kita sekarang berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kegelapan, jangan takut. Kalau kita orang benar, jangan takut. Dan jangan berputus asa. Mengapa? Sebab kita punya Tuhan yang adalah sumber terang. Dalam Yohanes 8 ayat 12, penulis Yohanes mengatakan begini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan apa? Ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang benar itu, kendati dia melewati lembah kekelaman, kendati dia melewati kegelapan, arah hidupnya tetap jelas. Karena apa? Karena ada terang ilahi, yaitu Kristus Yesus yang berjalan bersamanya. Jadi dunia bisa gelap, tetapi hati kita diterangi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam kegelapan. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati dalam kegelapan kejahatan dunia. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Dia akan menerbitkan terang bagi orang benar. Jadi untuk memperoleh terang itu, syarat utama ialah kita harus menjadi orang benar. Jadi hari ini pastikan dirimu adalah orang benar. Karena kita semua telah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi saat kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita menjadi orang benar. Saat kita menjadi orang benar, terang Tuhan terbit atas kita. Dalam Mazmur 112 ayat 6b sampai 8 dikatakan begini. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Siapa yang mengingat? Tuhan. Jadi orang benar itu diingat selama-lamanya oleh Tuhan. Ia tidak takut. Maksudnya orang benar itu tidak takut celaka. Hatinya tetap. Jadi tidak takut celaka, hatinya tetap. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ini dia yang penting. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya.
kita memandang rendah para lawannya. Siapa lawan itu rupanya? Pertanyaan kita begitu kan. Siapa rupanya lawan kita? Lawan orang benar itu bukanlah manusia. Tetapi si iblis dengan segala pekerjaannya. Jadi orang benar itu sebenarnya bukanlah berlawan dengan manusia. Ke manusia. Tetapi lawan kita ialah si iblis. Tetapi bisa saja menggunakan manusia itu melawan kita. Karena iblis masuk ke dalam manusia. Tetapi ingat, lawan kita bukan manusia. Tetapi lawan kita ialah iblis. Pemazmur juga jelas mengatakan sebab Tuhan Allah, Allah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Itu Mazmur 84 ayat 2. Jadi orang benar itu Tuhan akan menjadikan dirinya perisai, matahari dan perisai bagi orang benar itu. Wow, luar biasa. Jadi pastikanlah kita jadi orang benar. Karena jika kita menjadi orang benar, Tuhan itu menjadi matahari dan perisai kita. Tuhan akan menjadi matahari dan perisai bagi orang yang memenuhi syarat yang telah ditetapkannya. Yaitu orang yang hidup benar. Orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan akan mengaku padamu ada sumber hayat. Dan di dalam terangmu kami melihat terang. Itu kata Mazmur 36 ayat 10. Padamu ada sumber hayat, sumber kehidupan. Di dalam terangmu akan melihat terang. Jadi ketika kita berada dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan selalu melihat terang Tuhan. Bukan terang dunia, tapi terang Tuhan, terang ilahi. Di dalam diri Yesus Kristus. Jadi sumber hayat itu adalah Kristus. Jadi saya katakan sumber hayat itu adalah Kristus. Barang siapa minum yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu kesaksian Yohanes 4 ayat 14. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, kegelapan dalam hidup kita akan segera lenyap. Saya ulangi, kegelapan dalam hidup kita akan segera lenyap. Sebab terang yang ilahi akan menaungi perjalanan hidup kita. Sebab terang yang ilahi yaitu Kristus akan menaungi perjalanan hidup kita. Jika kita hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa dari kegelapan akan terbit terang. Dalam kegelapan yang mencoba menguasai kami, akan terbitlah terang Kristus untuk menerangi hati dan pikiran kami. Kendati kami berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kegelapan, dunia yang menakutkan, kami tidak takut. Sebab ada Tuhan Yesus Kristus yang menerangi hati kami. Sehingga kami boleh melihat arah jalan yang jelas ke depan. Untuk memperoleh kehidupan dalam yang terang ilahi itu, kami harus berjuang menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Karenanya ajak kami, beri kami kekuatan untuk menjadi orang yang benar di hadapan-Mu sepanjang hayat kami. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap menjaga prokes, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.